Hai guys. Umi Kulsum melempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Eko Prasadewo. Perkenalkan, saya Austenit Karina. Saya Valgita Sulfiana. Saya Rahma Sejati. Saya Yani Guswardi. Perkenalkan kami dari Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 Digital Decision Making akan menjelaskan mengenai Transformation Bank, VUCA, Double Diamond, Rational Decision Making, dan Intuitive Decision Making. Baiklah, saat ini kita akan membahas tentang Banking Transformation, di mana kita ketahui perbankan telah banyak mengalami perubahan di setiap zamannya. Yang pertama, zaman era mutual saving, di mana bisa kita sebut 1.0. Di sini perbankan masih berfungsi sebagai sekedar tempat masyarakat menyimpan uang saja. Nah, utility era atau 2.0, perbankan berfokus pada utility, di mana perbankan telah mulai menggunakan teknologi untuk mempercepat proses transaksi. Nah, selanjutnya ada anywhere banking era atau kita sebut 3.0, di mana layanan perbankan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun seperti melakukan tarik tunai di mesin ATM. Selanjutnya yaitu digital banking era, yaitu 4.0, di mana era digital banking dengan timbul dan munculnya banyak aplikasi mobile di bidang perbankan untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya yaitu ada financial advisor era atau 5.0, di mana di sini muncul dan maraknya penggunaan artificial intelligence dan big data dalam kegiatan perbankan untuk mempermudah akses nasabah terhadap perbankan. Selanjutnya yaitu tentang potensi perkembangan perbankan di masa depan. Dengan berkembangnya teknologi artificial intelligence dan big data, kebutuhan nasabah yang menuntut kecepatan bertransaksi, efisien dan praktis. Hal ini mengakibatkan perbankan harus agile dengan keadaan yang ada saat ini, sehingga harus selalu berinovasi dan selalu cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi untuk tetap bisa sustain menjadi perusahaan yang dipilih oleh masyarakat. Tentunya permasalahan dan tantangan perbankan ke depan juga semakin berat. Pada contohnya pada bank 5.0 atau financial advisor, bank harus mampu menggunakan teknologi berbasis AI dan big data serta memanfaatkannya untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Dan kemudian ada behavior change. Nah, di sini perubahan kebiasaan masyarakat di era disrupsi saat ini yang menuntut teknologi perbankan lebih canggih, praktis dan efisien dalam penggunaannya, sehingga perbankan terus dituntut untuk melakukan transformasi digital dalam sistem perbankan itu sendiri. Transformasi yang dilakukan oleh perbankan mulai dari bank 1.0 sampai dengan 4.0 tidak lepas dari perubahan suatu ekosistem keuangan yang memberikan dampak bagi perbankan. Seperti saat ini kita menghadapi era VUCA. VUCA menggambarkan situasi di mana bisnis saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat dan cenderung tidak bisa diprediksi. VUCA terdiri dari volatility, yaitu terjadi perubahan yang sangat cepat. Berikutnya yaitu uncertainty, yaitu sebuah ketidakpastian, di mana kita kesulitan dalam memprediksi pasar akan seperti apa. Lalu ada complexity yang menggambarkan bisnis yang semakin rumit. Terakhir ada ambiguity yang menggambarkan bisnis yang kian mengabur, di mana banyak pemain baru yang kehadirannya tidak dapat terduga. Contoh provider ojek online yang awalnya bersaing dengan ojek pangkalan, seiring berjalannya waktu provider ojek online menambah layanan lain, seperti layanan mengantar barang yang menggerogoti pasar penyedia jasa kurir dan ekspedisi. Problem solving versus decision making. Problem solving adalah proses menganalisis informasi dan menemukan solusi efektif untuk memecahkan masalah. Sedangkan decision making adalah proses kognitif dalam memilih opsi terbaik dari beberapa pilihan alternatif, baik rasional maupun irasional. Pada dasarnya, problem solving adalah langkah menuju pengambilan keputusan. Decision making terdiri dari 2 atau lebih pilihan alternatif dan tidak semua pengambilan keputusan melibatkan masalah untuk diselesaikan. Sedangkan problem solving membutuhkan pengambilan keputusan untuk menemukan solusi dari masalah. Dalam menyelesaikan masalah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode Double Diamonds. Proses berpikir Double Diamonds melibatkan 2 proses, yaitu divergen dan konvergen. Divergen adalah proses berpikir yang diawali dengan membuka seluas-luasnya opsi, wawasan, dan sudut pandang. Sedangkan konvergen adalah proses mengkerucutkan gagasan dengan memilih prioritas ide bersama tim.
Double diamonds merujuk pada dua gambar diamonds. Diamond pertama bertujuan untuk mendapatkan definisi permasalahan yang tepat atau doing the right things. Sedangkan diamond kedua bertujuan untuk menghasilkan solusi terbaik atau doing things right. Rational decision making. Rational decision making atau yang biasa disebut dengan pengambilan keputusan secara rasional adalah sebuah keputusan yang dapat diambil dengan menggunakan pendekatan rasional atau melakukan rasionalisasi dengan menggunakan faktor logika dan pemikiran yang berpola. Rational decision making memperhatikan konsistensi serta hasil yang maksimal yang sering dijumpai dalam batasan-batasan yang spesifik dengan terlebih dahulu melakukan analisa situasi dan analisa keputusan secara mendalam. Di dalam rational decision making terdapat 7 langkah proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah identify the decision atau mengidentifikasi keputusan. Di dalam mengidentifikasi keputusan yang akan diambil, maka dapat membantu memperoleh suatu tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah gather information atau mengumpulkan informasi. Bahwa setelah mengidentifikasi keputusan yang dipilih, pendekatan rasional akan mencoba mengumpulkan sejumlah informasi yang jelas untuk dapat mendukung suatu identifikasi atas sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu identify alternatif. Yang keempat yaitu weigh the evidence atau mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Yang kelima yaitu choose among alternatif atau memilih alternatif, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada melalui fakta yang ada, maka selanjutnya dapat dipilih alternatif terbaik di dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang keenam yaitu take action atau mengambil tindakan dari alternatif yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah review your decision. Contoh dari rational decision making adalah analytical hierarchy process atau yang biasa disebut dengan AHP. AHP pertama kali dicetuskan oleh Thomas L. Seti pada tahun 1970. Melalui diagram AHP seperti pada contoh slide berikut ini, untuk mencapai sebuah tujuan maka diperlukan beberapa kriteria demi tercapainya goal tertentu. Di dalam kriteria tersebut juga nantinya dapat ditemukan subkriteria yang muncul. Melalui subkriteria yang ada, ditemukan berbagai alternatif sehingga tercipta pendekatan rasional dalam mengambil sebuah keputusan. Intuitive decision making adalah keputusan yang diambil dengan cepat dalam waktu yang sangat pendek dan dalam keadaan darurat. Membuat keputusan secara intuitif biasanya karena kebutuhan yang sangat cepat, harus segera diambil keputusan. Contohnya terjadi pada pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api atau pemain sepak bola yang bermain di lapangan. Salah satu contoh intuitive decision making adalah recognition prime decision. Pada gambar di sebelah kiri dapat dilihat siklus dari recognition prime decision. Awalnya seseorang tersebut melihat situasi, kemudian melihat ciri-ciri, karena dia sudah memiliki pola yang sudah terlatih, dia memperkirakan keuntungan dan kerugian di dalam pikiran, kemudian memilih aksi. Setelah itu siklusnya kembali lagi melihat situasi, sehingga siklus ini berulang kali terjadi. Perbedaan antara intuitive decision making dan rational decision making. Yang faktor yang pertama adalah unknown atau ketidakjelasan. Intuitive decision making cenderung tidak jelas dibanding dengan rational decision making. Yang kedua, time pressure. Intuitive decision making memiliki time pressure yang tinggi karena harus mengambil keputusan dalam waktu singkat, sedangkan rational decision making time pressure-nya rendah karena pengambilan keputusan memiliki waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, uncertainty. Pada intuitive decision making kondisinya efek dan akibatnya cenderung tidak diketahui, sedangkan pada rational decision making cenderung bisa diperkirakan. Bagaimana memperkuat kemampuan intuitive decision making? Pada gambar di bawah ini dapat dilihat ternyata ada hubungannya dengan rational decision making. Semakin sering seseorang melakukan rational decision making, maka seseorang tersebut akan memiliki pola yang banyak dalam pengambilan keputusan. Sehingga ketika harus mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, hasilnya cenderung bagus. Namun, apabila hasil dari intuitive decision making ternyata tidak bagus, maka orang tersebut harus berlatih kembali dengan sering melakukan rational decision making, sehingga mendapatkan pola yang baru, sehingga hasil dari intuitive decision making ke depannya akan lebih bagus, dan siklus akan berulang sehingga kemampuan intuitive decision making seseorang semakin baik.
tadi kami awali dengan pantun, maka akan kita akhiri dengan pantun. Ke pasar membeli serasi. Sekian dan terima kasih. Bye. Bye. Bye.